Bincang di lokasi kali ini akan membahas mengenai sekolah online atau pembelajaran secara daring. Di Yogyakarta sendiri, pemerintah daerah masih menetapkan sekolah daring bagi siswa-siswinya se-Yogyakarta dan hingga saat ini pun masih dikaji mengenai pembelajaran tatap muka. Saya akan berbincang dengan salah satu orang tua siswa dan juga koordinator dari kampung WiFi, kampung cyber begitu, karena di kampung ini satu kampung itu saling memberikan iuran gitu supaya bisa terkoneksi internet satu dengan yang lainnya. Mas Koko, Mas Koko, sebenarnya awal mula bagaimana kemudian ide ini tercetus untuk kampung yang semuanya tuh terkoneksi dengan WiFi gitu, biar sekolahnya mudah gitu. Mas Koko, boleh sambil kita lihat seperti apa sih ruangan yang biasa digunakan siswa-siswa untuk belajar online itu, di mana gitu, ada dipusatkan atau di rumah masing-masing? Ya, ini kebetulan kita punya sekretariat ya, kita tempatkan di sini, anak-anak bisa belajar di dalam ruangan ini juga ada WiFi, mereka pakai alat yang mereka punya, dibawa ke sini. Kita juga ada fasilitas laptop dari kampung bisa digunakan juga oleh teman-teman. Nah seperti itu, dan anak-anak ini juga belajar menggunakan WiFi yang ada di kampung cyber seperti itu. Mas Koko, kalau misalnya anak-anak nggak kumpul di sini atau tidak kumpul di sini, biasanya mereka juga di rumah masing-masing juga dengan internet yang sudah terkoneksi iuran sumbangan begitu? Ya, jadi selain di sini setiap hari mereka juga bisa belajar secara daring di rumah mereka masing-masing, karena di sini setiap rumah sudah terkoneksi dengan internet yang dikelola oleh lingkup RT di sini, seperti itu. Untuk iuran atau sumbangannya berapa nih Mas? Ini iuran dari warga itu sekitar 60.000 setiap bulan, itu unlimited, bisa dipakai kapan saja. Mas, boleh nih masuk nih, lihat mereka lagi belajar apa sih sebenarnya gitu kan. Sebenarnya ini pembelajaran ini dilakukan setiap jam sekolah dan mereka terkoneksi internet satu dengan yang lainnya begitu. Dan anak-anak tuh berkumpul di suatu tempat yang mereka sebut sebagai sekretariat, namun di masing-masing rumah juga mereka sudah terkoneksi dengan internet yang setiap bulannya mereka memberikan iuran 60.000 ya Mas ya. Kalau kita bisa melihat nih pemirsa, ini salah satunya nih. Ada pembelajaran apa nih? Adik namanya siapa nih? Isya. Adik Isya nih kelas berapa nih? Kelas 5. Adik Isya nih lagi belajar apa nih? Belajar IPA. Belajar IPA. Terus kalau belajar IPA, HP, laptop atau apa nih biasanya? HP. Gimana nih? Ada kesulitan nggak? Ada. Apa tuh? Bingung, soalnya kalau di sekolah kan dijelasinnya kayak langsung gitu, tapi nek di HP kan penjelasannya nggak jelas. Cuma dikit. Terus kalau tidak jelas gitu tanyanya ke Mama. Seberapa kangennya nih sama teman-teman sekolah, sama aktivitas di sekolah lagi itu, seberapa kangennya sih? Ya banget, pengen sekolah. Pengen sekolah ya. Ini sudah berapa lama nih sekolah bareng teman-teman di rumah kayak gini? Lebih dari 3 bulan. Lebih dari 3 bulan, baik. Oke, makasih ya, selamat belajar lagi. Ini ada beberapa anak yang belajar di tempat ini atau di sekretariat kampung sini begitu. Macam-macam kelasnya pemirsa, ada yang kelas 6, ada yang kelas 2 gitu. Dan biasanya mereka tuh seperti itu tuh, mantengin handphone gitu dari masing-masing gadget mereka. Tidak hanya handphone, ada yang menggunakan laptop juga. Jadi mereka memantengin apa yang diberikan oleh masing-masing guru mereka gitu. Dan kadang juga ada pendampingnya, nggak hanya orang tua, tapi ada juga pendampingnya salah satu orang tua juga yang kesini gitu. Kalau di rumah masing-masing tentu orang tua, tapi kalau saat ini kebetulan ada di sekretariat dan didampingi oleh salah satunya. Jika tidak jelas mereka akan bertanya kepada teman mereka ataupun kepada pendamping mereka di sini. Seperti itu. Nah ini ada satu lagi nih, ini namanya adik siapa ini? Adik Gia. Adik Cia. Adik Cia belajar apa? Belajar matematika. Belajar matematika. Ini lagi apa nih di HP ini, kayak apa nih, boleh ditunjukkan nih? Boleh. Ini Ini soalnya ini dari siapa? dari Bu Guru. Dari Bu Guru, terus semua kelas bareng-bareng ngerjain bareng-bareng gitu atau gimana? Enggak, sendiri-sendiri.
Biasanya ngasihnya tuh kapan ngasih soal ini? Agak siang. Boleh dilihatin lagi kayak apa sih? Ada berapa soal biasanya sehari? Ada 2, biasanya sih 4, tapi sekarang 2. Kesulitannya apa sih dibanding dengan sekolah di kelas sama sekolah di rumah? Terus ada HP-nya gitu. Kalau di rumah enak bisa dibantuin, kalau di sekolah nggak terlalu enak. Jadi malah seneng di rumah nih. Tapi kangen teman-teman juga di sekolah. Tetap kangen. Ada kesulitan nggak? Nggak yang ini. Nggak ada. Biasanya internetnya lemot atau gimana gitu? Kadang-kadang lemotnya. Oke. Ini sudah berapa lama juga sekolah di rumah pakai HP kayak gini? 1 tahunan lah. 1 tahun. 3 bulan. 3 bulan nggak tahu ya, baik. Ya udah lanjutin lagi ya. Dan ini dia pemirsa, ini adalah salah satunya nih, ini adalah soal yang diberikan oleh guru mereka nih melalui handphone. Ini soal matematika dan biasanya satu hari ada berapa soal? Ada berapa tugas? Bermacam-macam, biasanya ada yang 2 tugas yang mereka dapat gitu. Dan ini dikerjakan perharinya langsung dikumpulkan begitu ya? Langsung dikumpulkan. Selain itu juga mereka menggunakan laptop seperti ini nih pemirsa. Ada juga yang memantau menggunakan laptop seperti ini. Kalau kita bisa lihat, boleh pinjam ya Dek? Oh ya, boleh pinjam sebentar. Jadi seperti ini bentuknya. Nah, ini adalah pembelajaran yang sedang salah satu adik kita ikutin. Kelas berapa, Dek? Ini kelas 1, mereka sedang belajar mengenai perkalian begitu. Dan mereka melalui laptop atau handphone gitu, smartphone yang mereka gunakan masing-masing. Nah, Mas, kembali lagi ke kesulitan, hambatan gitu kan, ada tidak sih untuk masing-masing siswa ini yang tidak memiliki gadget atau tidak memiliki laptop gitu, Mas? Ya, kalau di tempat kami hampir sebagian mereka punya gadget ya, punya gadget. Kalau laptop memang tidak semua, tapi kita sudah sedia untuk mereka kalau mau pinjam. Ini inventaris dari RT, jadi silakan kalau mau dipinjam. Jadi kalau untuk alat di sini tidak terlalu kesulitan. Terima kasih Mas Koko informasinya. Dan pemirsa, kami juga akan berbincang dengan pengamat pendidikan bagaimana kemudian sistem pembelajaran secara online ini dipandang ataupun menurut pengamat pendidikan, karena memang sudah hampir 3 bulan anak-anak atau siswa-siswi belajar di rumah secara online begitu menggunakan akses internet. Sesaat lagi pemirsa tetap bersama kami. Kita sudah melihat situasi atau bagaimana anak-anak di kampung cyber, di kampung internet begitu menyebutnya, di kawasan Taman, Kampung Taman, Yogyakarta. Mereka tidak hanya menggunakan smartphone namun juga menggunakan laptop begitu. Dan saya akan berbincang dengan salah satu pengamat pendidikan dari Universitas Negeri Yogyakarta. Bagaimana mereka memandang proses pembelajaran secara online ini, seperti yang sudah kita ketahui bahwa pembelajaran ini sudah terjadi atau sudah berlangsung selama kurang lebih 3 bulan. Tentu ada rasa bosan di situ, ada rasa kesulitan dan juga hambatan tidak seperti pembelajaran ketika di sekolah. Saya sudah bersama dengan Prof. Rizwan. Prof, bagaimana nih pandangan pendapat mengenai yang pertama dulu mengenai kampung yang sudah menerapkan internet secara koneksi nih? Ya, saya kira kita semua patut memberi apresiasi ya. Jadi secara mandiri Kampung Taman ini itu mencoba untuk mengadaptasi dengan teknologi ya. Jadi sekarang kan bagaimana informasi itu bisa diakses oleh semua warga. Dan saya kira yang seperti taman itu belum banyak ya. Nah, ini perlu saya kira bisa di model ya, untuk bagaimana agar setiap kampung dengan kemampuan kemandirian, apalagi saya yakin mestinya kemudian ada stimulasi dari yang seharusnya memberikan stimulasi ya, untuk supaya bisa mengembangkan sesuai dengan harapan semua warga masyarakat. Saya kira itu. Prof, kalau melihat juga kalau pendidikan kita saat ini semuanya tidak hanya di Jogja secara online, secara daring gitu.
bagaimana dampak bagi anak-anak di usia yang masih dasar, sekolah dasar? Sebenarnya kalau kita melihat sekolah dasar itu kan tempatnya masih bersosialisasi. Seperti apa dampak sosial bagi mereka, Prof? Ya, jadi begini ya, Mbak Danita ya, dan jadi pembelajaran daring ini kan sebuah keterpaksaan gitu ya. Sebenarnya kan kita tidak ingin seperti ini karena apa? Karena memang untuk mencapai pada tataran daring yang sesungguhnya kan perlu dipersiapkan banyak hal, ya hardware-nya, ya software-nya dari para tenaga kependidikan, tenaga guru dan sebagainya, fasilitasnya, ya kebijakan dinas dan sebagainya. Tapi kan karena masalah pandemi COVID-19 ini terpaksa mau tidak mau gitu kan, harus dilakukan. Oleh karena itu saya harapkan betul ya bahwa daring yang keterpaksaan itu menjadi salah satu model pembelajaran, tetapi implementasinya itu menjadi tanggung jawab bersama. Dengan daring ini, alhamdulillah taman ya bisa dengan kemandirian, bisa belajar seperti luar biasa ya. Nah, tapi menurut saya gerakan ini harus menjadi gerakan nasional menurut saya itu, karena akses pendidikan itu harus dapat dirasakan oleh setiap anak ya, tanpa terkecuali ya. Oleh karena itu menurut saya perlu ada satu komitmen besar dari para pemimpin kita, baik nasional, provinsi, kota ya, semua ya, untuk menggerakkan kekuatan itu agar supaya apa? Supaya akses pembelajaran itu dapat dirasakan oleh setiap anak sebagai generasi mendatang yang mewarisi bangsa ini. Gitu. Prof, mengenai belajar bersama, tentu kan juga malah ada kerumun di situ. Padahal kalau belajar sekolah secara daring itu mengurangi kerumunan maksudnya. Nah, tujuan yang baik kadang kalau berlebihan juga ada kerumunan juga. Tapi kalau misalnya ada tempat lain yang masih bergelombol banyak itu gimana nih, Prof? Oh ya nggak bisa itu. Jadi tapi kan tadi di depan saya katakan bahwa kan dalam sebuah kampung ya, kampung itu kan sudah ada interaksi. Saya kira jadi untuk menumbuhkan anak-anak supaya tidak bosan sendiri di rumah tadi memang penting barangkali ya 1, 2, 3 rumah yang jelas sehat ya. Lalu jarak physical distancing-nya juga dipertahankan. Aspek-aspek protokol COVID juga dilakukan, gitu. Interaksi anak terjadi. Nah, tapi itu sekali lagi ini akan bisa terwujud kalau semua orang, semua pemangku amanah di negeri ini memiliki kepedulian terhadap proses pembelajaran ini. Ya, sehingga kemudian secara realita dapat diimplementasikan, dilakukan, dan bagi anak-anak kita ini bisa melakukan juga internalisasi pembelajaran bersosial dengan bersama-sama tadi kan gitu. Ya, jadi physical distancing tetap dijaga dan juga nggak bisa kemudian kelompok besar lalu nggak bisa juga. Kalau gitu ya sekolah aja kan gitu ya. Nah, kita kan tidak dilakukan kan gitu. Ya. Nah, Prof, itu berarti juga ketika tidak ada proses belajar seperti di sekolah di situ, ada cara lain begitu ya, Prof, yang bisa digunakan agar prosesnya tuh dapat gitu. Karena sekolah di tingkat dasar kan tidak hanya ilmunya langsung ini kayak gini, tapi ada proses karena di situ masih dasar dan pembentukan karakter juga, Prof. Ya. Jadi model pembelajaran anak itu seharusnya bukan hanya diserahkan tadi sekolah, kamu Bapak Ibu guru lakukan dengan menyiapkan berbagai persiapan lembar kerja sekolah dan sebagainya. Tapi menurut saya media pembelajaran itu juga perlu difikirkan. Jadi lewat internet oke ya, karena dia butuh gadget, butuh macam yang mungkin tidak semua bisa. Mungkin juga bisa lewat radio ya, radio. Mungkin ini alhamdulillah Kemendikbud sudah lewat TV kan secara nasional. Tapi rasanya juga sosialisasinya juga kurang ya. Jadi misalnya sudah dipakai fasilitas TV setiap jam ini, hari ini, pelajaran ini ya. Tapi tampaknya itu belum digerakkan betul. Ini loh anak-anak pada hari Senin jam sekian pelajarannya matematika ya. Lalu kemudian ada pendampingan dalam kegiatan masyarakat itu kan bagus. Selama ini juga belum kan. Artinya ini menarik, kemudian sudah melakukan lewat TV. Tapi juga bisa lewat radio ya. Radio kerjasama dengan sekolah tertentu misalnya. Ya udahlah kamu nyiarkan jam tertentu, pelajaran tertentu, sehingga anak yang tidak bisa akses melalui gadget ya, mungkin orang tua bisa lewat radio, lewat TV yang punya, sehingga kemudian akses semua itu dapat dilakukan oleh para siswa kita. Terakhir nih, Prof, mengenai pendidikan sosial yang ditakutkan akan mati karena tidak ada interaksi seperti di sekolah, itu gimana? Nah, itulah yang kekhawatiran itu bisa-bisa saja dan itu baik ya. Jadi khawatir itu baik.
persoalannya sekarang kita lihat ya, jangan sampai kekhawatiran itu menjadi kenyataan. Gitu ya. Nah itulah yang terjadi. Esensinya bersama. Jadi suatu inilah artinya ketika dulu tahun 45 orang berjuang untuk kemerdekaan, gitu. Nah saat inilah kita berjuang untuk pendidikan anak-anak kita. Karena bonus demografi tahun 2045 katanya Emas Indonesia itu kan ada di sana tataran waktu yang harus dicapai sampai 2045. Nah itu tanggung jawab kita bersama ya, semua orang ya itu ya. Terima kasih Prof atas informasinya. Kabar Siang masih memiliki informasi lain pemirsa, namun Kabar Siang di lokasi sudah sampai di sini atau kita sudah sampai di sini. Jangan kemana-mana atau tetap bersama kami pemirsa.